Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Apa status target yang bernilai harga setinggi itu? Seorang ketua dari sebuah perusahaan yang terdaftar. Itu sepotong kue untuk Anda. Itu Inggrisnya pasti it's a piece of cake. Maksudnya itu pasti mudah untuk Anda. Saya akan mengirimkan informasi target ke email Anda. Terus dicek emailnya. Susun Identity, Chairman of Chingyun International. Diri dia sendiri. Wow, kenapa tiba-tiba begini? Dah kita pindah ke pantai. Dan si Joni lagi nyantai. Bagaimana tuan? Apakah Anda tertarik? Nama majikannya. Tuan, informasi nama majikan? Susun berkata, potong ngomong kosong itu. Aku ingin apa yang aku inginkan, dan aku akan mendapatkannya. Atau apakah kau cukup naif untuk berpikir bahwa aku nggak bisa menghadapinya? Hanya bercanda. Tentu saja, sampai memenuhi permintaan Anda, bodoh amatlah sama semua aturan lainnya. Majikannya juga penduduk asli Xia, bernama Han Xiaocheng, tua muda dari sekelompok perusahaan. Han Xiaocheng, kau benar-benar cari mokat. Tuan ini nggak ada hubungannya dengan saya. Anda harus percaya pada aku. Terus tiba-tiba ada An Cici datang. Apa yang sedang kau lakukan? Bahkan tidak menjawab telepon. Cici, kenapa kau di sini? Kenapa di sini? Siapa bilang kita harus makan siang bersama untuk membahas budi, ha? Aku lupa. Maaf. Cici melanjutkan. Tahukah kamu betapa sulitnya bagiku untuk memesan restoran itu? Lihat bagaimana kau dapat memberiku kompensasi jika kau melewatkannya. Oke, aku akan pergi denganmu. Terus diseret, An Cici berkata, pas di sana ya. Kenapa ada begitu banyak orang di sekitar rumah? Si beruang bertanya, Tuan Su, apakah Anda akan keluar? Su menjawab, kau ambil beberapa orang dan ikuti kami. Dan akhirnya cabut. Si cowok berkata, dia keluar. Haruskah kita mengikutinya? Si cewek menjawab, nggak perlu. Hari ini bukan waktunya untuk bergerak. Menilai dari reaksinya, di siang hari tadi dia sudah menemukan kita. Belum terlambat untuk menunggu bala bantuan tiba. An Cici berkata, kau lihat, aku katakan bahwa kita tidak akan berhasil. Hotel dengan jelas menyatakan bahwa jika kau terlambat setengah jam, kami tidak akan dapat memesan tempat duduk. Kalau kau ingin membuat reservasi lain, itu akan menjadi sebulan kemudian. Terus ditelepon, ya, ini adalah Hotel Imperial. Ini bukan tentang memperos bisnis. Aku hanya ingin makan besok. Oke, kau urus sisanya. An Cici bertanya, apa yang kau lakukan? Susun menjawab, udah pasti agar kita bisa pergi dan makan besok. Hah? Lalu akhirnya mereka pun balik nih. Tapi kita balik ke rumah An Cici. An Cici berkata, buat dirimu di rumah. Aku akan memasakkanmu sebungkus mie untuk dimakan. Susun bertanya, kau sendirian di rumah? Iya, kakakku sedang keluar negeri dan orang tuaku akan pergi untuk rapat. Lampunya ada di belakang sofa. Kau bisa menyalakannya untukku. Lalu tiba-tiba kau, apa yang kau lakukan? Jangan lakukan ini. Tunggu, kau tidak akan. Hei, tunggu. Jangan, aku belum siap untuk ini. Susun berkata, jangan gugup, aku akan lembut. Terus tiba-tiba lampunya nyala. Bapaknya sama mamanya dateng. Hei, kalian. Cici berkata, ayah, ibu, kalian gak pergi ke pertemuan? Pertemuan itu dibatalkan sementara. Untungnya dibatalkan. Kalau tidak, kau akan dimakan oleh babi gak tahu diri. Gak seperti itu. Susun berkata, halo Bibi dan Paman, sebenarnya kau salah paham.
kami tersandung saat mencari saklar. Jadi disitulah saklarnya. Lain kali aku akan ingat. Hah? Apakah resleting celana juga tersandung terbuka? Apa kau pikir aku bodoh? Susu merespon, sayang, kualitas celananya kurang bagus. Aku memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Selamat tinggal. Selamat malam paman dan bibi. Dah, nyala. Pintunya pun ditutup dan dia pun pergi. Itu Tuan Su. Hei, Tuan Su, apakah Anda selesai begitu cepat? Kembali dan tinggalkan aku sendiri. Terus akhirnya masuk mobil, aku telah menyingkirkan Tiuhu dan semuanya. Dan para pembunuh itu gak muncul. Sepertinya aku gak bisa berharap untuk menghilangkan kemarahan mereka hari ini. Tapi gak apa-apa, aku punya kartu tinju yang bagus. Dan sekarang di sini Luli pergi ke sebuah tempat. Apakah Han Xiaocheng tinggal di sini? Hei, itu bukan urusanmu. Enyahlah. Di sini satu penjaga megang Susun, tapi Susun langsung menghajarnya. Jangan menghalangiku. Sial, kekuatan ini terlalu lain kali lebih baik aku menahan diri. Kau cari mati. Di sini ternyata penjaga megang pistol, tapi pistolnya dengan cepat langsung diberhentiin sama si Susun. Loh, ini apa yang terjadi? Kenapa pistol gak merespon? Susun berkata, laras pistol tidak sejajar. Kenapa masih menembak? Kau bisa keluar dari pekerjaan. Dan dia pun juga pingsan dihabisi ya. Sial, ada apa dengan kebisingan di luar? Hei, kalau kau membuat lebih banyak suara, aku akan menghabisimu, percaya atau enggak? Yo, terus muncul si Susun. Dan melihat Susun, Xiaocheng kaget. Hah, apa yang kau inginkan? Dan di sini cewek-cewek kaget juga ya. Ini dendam pribadi. Orang-orang yang tidak berhubungan di sana, pergi sana. Han Xiaocheng, kau sangat bersemangat. Seekor naga bermain dengan dua burung phoenix. Tuan Su, jika Anda tertarik, saya pribadi akan memilih beberapa yang teratas dan mengirimkannya ke rumah Anda. Saya minta maaf atas apa yang terjadi di siang hari ini. Anda bisa membiarkan saya pergi. Aku tidak datang untuk hal-hal siang hari. Tiba-tiba, jangan takut bos, kami di sini. Bajingan, aku akan melihat bagaimana kau masih bisa begitu gila. Luar biasa, kau benar-benar menyergapku terlebih dahulu. Kau membuatku terlihat buruk di depan umum. Bagaimana hutang ini bisa dilunasi, ha? Hei, kau hanya mengatur orang di sore hari dan kau datang untuk mencemburkan diri ke jarang di dan kau datang untuk mencemburkan diri ke jaring di malam hari. Sungguh anugerah yang luar biasa. Aku masih senang kalau kau melakukan ini. Karena menggertakmu, ayam yang lemah benar-benar tidak memiliki rasa pencapaian. Di sini bawahan dari Xiaocheng baik banget ya. Xiaocheng membalas, "Kau masih berbicara tangguh, hah? Kalahkan dia sampai dia nggak bisa tertawa." Dan di sini satu persatu dari bawahan si Xiaocheng semua langsung dibantai, langsung dikalahkan. Kalian semua sekelompok pencundang. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Mereka semua dikalahkan dalam sekejap, langsung tumbang. Apa katamu? Hah, dalam sekejap monster macam apa kau ini? Susun membalas, sekarang kau tidak memiliki kartu lagi untuk dimainkan. Benar kan kau? Kalau kau punya nyali, bunuh aku, atau aku tidak akan selesai denganmu. Bahkan jika kau pintar melakukannya, bisakah kau melindungi Ancici 24 jam sehari? Aku bisa membawanya pergi dengan satu panggilan telepon. Dan ratusan saudara laki-laki di bawah komandoku akan bergantian cepres, tapi langsung ditampar sama si Susun. Kau berani memukulku? Jika kau berani menyentuh Cici, aku punya 100 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ayo, siapa takut? Bukankah kau hanya seorang presiden perusahaan? Apa kau pikir kau adalah dewa? Kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu adalah membayar 3,5 juta untuk hidupku. Hah? Bagaimana kau tahu? Gak mungkin, aku mendapat perantara teratas. Hanya dia dan dewa yang tahu. Kenapa kau? Karena aku adalah dewa. Tunggu, jangan. Dan di sini si Han Xiaocheng langsung diseret. Terus pas diseret, tiba-tiba ada peluru yang dilancarkan ke arah Susun. Susun berkata, pria kejam, dia masih memiliki pendukung di belakangnya. Han Xiaocheng berkata, bagaimana bisa aku mengatur seseorang untuk menembak diriku sendiri? Cepat, panggil polisi. Dan di sini tiba-tiba nih si Susun memegang kepala dari si Han Xiaocheng. Terus 3 peluru hampir mengenainya. Seperti kau tidak mengaturnya. Ibu. Dalam hati Susun, apakah ini si pembunuh yang mengikutiku di siang hari? Terus di sini tembakannya hampir mengenai Susun ya, nongol dikit kepalanya. Tapi miss kenanya sebuah vase atau apa vase bahasa Indonesianya? Pot seperti pot bunga. Dalam hati Luli, aku melihatnya. Dia ada di seberang jalan. Di sini dia pakai topi untuk menyamar mungkin ya, karena kan kalau rambutnya pirang, topinya lihat tuh abu-abu atau coklat gitu ya, nyaru sama background gedungnya. Di sini dia masih ngarai sniper ke arah Susun. Apakah kau ingin datang dan melawanku? Pintu keluarnya adalah yang ini. Dan saat kau keluar, aku bisa membuat kepalamu langsung meledak. Di sini ditungguin ya di pintu keluar ya di sini ya. Sekopnya kekerannya. Tapi tunggu, dia belum keluar.
Dia pergi, terus tiba-tiba ada yang mengenai pundak dari si pembunuh. Dan itu adalah sebuah sumpit. Hah? Sumpit? Izinkan aku mengajarimu cara menggunakan sumpit yang benar. Dia bisa menembakkan sumpit seperti peluru dan mengenai sasaran pada jarak 250 meter. Seperti yang diharapkan dari dewa. Hah? Apakah kau ingin lari jika kau tidak bisa mengalahkanku, pencuri cupu? Lawannya terlalu kuat. Aku nggak bisa melawan atau menyelamatkan diri dengan cepat. Bagaimana dia bisa menyakitiku dengan sumpit? Siapa orang ini? Terus tiba-tiba ada yang menendangnya. Selamat malam. Kenapa kau terburu-buru untuk pergi? Mari bermain-main bersama. Terus dia mengambil sebuah pistol nih. Kalau gitu, aku akan mentraktirmu dengan kacang. Maksudnya peluru ya. Dan tiba-tiba Susum menghilang. Hah? Hilang. Dan ternyata Susum muncul di atasnya. Hah, makan ini. Responmu cepat. Sayangnya, itu masih terlalu lambat dibandingkan denganku. Orang ini benar-benar kuat. Siapa yang mengirimmu? Seperti yang diharapkan dari raja pembunuh pendahulu. Anda benar-benar berbeda generasi sebelumnya. Maksudmu, kau adalah raja pembunuh generasi saat ini? Aku tidak tertarik pada omong kosong. Beritahu aku jawabannya dalam 10 detik. Jika tidak, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka mulut lagi. Jangan terburu-buru. Majikanku adalah... Pergilah ke neraka! Dia mengambil sebuah pisau dan langsung menyerang ke arah Susun. Tapi Susun langsung melepasnya. Aku akan menemukannya sendiri. Dan dia pun terjatuh. Dan saat jatuh, dia mendarat di sebuah mobil pas di atasnya. Lalu dari mobil itu keluar banyak sekali orang yang menembaki ke arah Susun. Pergi ke sana dan jangan biarkan dia pergi. Dan ternyata dia masih hidup guys. Walaupun gila, logikanya padahal nggak main ya. Setinggi itu mau di mobil mau di tanah tetap sakit nggak sih? Tetap bisa mokat nggak sih? Ya udahlah ya, lanjut. Bagaimana? Apakah cederanya serius? Si cowok menjawab, beberapa patah tulang, bukan masalah besar. Anak buahnya pas sampai ke atas, orang itu udah pergi. Sial, kita membiarkan dia pergi. Udah, pergi dari sini. Polisi akan segera datang. Dan dengan cepat mereka pun langsung kabur. Si cowok berkata, lawan ini terlalu mematikan dan menakutkan. Kau harus berhati-hati. Si cewek merespon, kembali dan jelaskan kepada bos sendiri. Dan mereka pun akhirnya pergi. Dan ternyata di bawah satu mobilnya Susun ada di situ guys. Mereka pun balik ke kediaman bosnya ya. Bos, kami kembali. Hah? Kalian semua ember beras. Aku memberimu semua begitu banyak uang. Dan kalian bahkan gak bisa menyentuh rambut God, rambut dewa ya. Sama aja lah. Buset, jarinya onjir. Jarinya 2 hilang 1,5. Jarinya sisa 2,5 guys. Salah satu dari mereka berkata, saya terlalu percaya diri dan saya pikir saya bisa menanganinya sendirian. Maaf, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan menghapus kepala God dengan tangan saya sendiri. Hah? 3 hari kemudian, aku akan naik kapal pesiar untuk secara pribadi mengawasi pertempuran. Kalau kalian masih nggak bisa berurusan dengan God atau dewa, maka aku akan berurusan denganmu. Jangan kecewakan aku lagi. Sepertinya memang diperlukan rencana yang lebih matang dan gak boleh ketinggalan lagi. Si cewek bertanya, hanya mulai dengan wanita di sekitarnya. Dalam hati Susun, Karen Wilson 7 tahun lalu di arena pacuan kuda New York kehilangan sejumlah besar uang kepada God dan 3 jarinya terpotong. Oh, itu yang tadi ya guys, yang itu yang cowok Karen Wilson. Aku gak bisa membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun dia masih ingin membalas dendam. Dalam hal ini, mari kita bersenang-senang dengannya. Di sini Cici lagi, ini di malam hari ya, lagi baca buku. Terus ditelepon sama Susun. Hey, apa yang kau inginkan dariku pada jam selarut ini? Susun berkata, sayang, apakah kau ingin pergi berlayar? Hah? Berlayar? Lalu keesokannya mereka pun pergi ke hotel unggulan bintang 5. Wah, itu sangat indah. Bagaimana kau tahu tentang tempat ini? Ini benar-benar indah. Ini bukan apa-apa. Ada begitu banyak tempat di dunia ini yang lebih indah daripada ini. Selama kau suka, aku bisa menemanimu ke mereka semua. Aku mandi dulu, lalu aku akan pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Susun berkata, aku sedikit lapar. Apa kau ingin pergi mencari sesuatu untuk dimakan? Cici menjawab, enggak, kau bisa pergi ke restoran sendiri. Dan dia pun mandi. Kenapa aku harus menjadi orang yang baik? Terus akhirnya Susun pergi keluar ke restoran tempat makan. Dia nelfon seseorang nih. Lihu, bagaimana keadaan di rumah? Tuan Su, kami telah mengunci ekor yang mengikuti Anda. Mereka nggak melihat ada yang salah dan mengira mereka sedang bekerja. Anda bisa yakin kami akan menstabilkan mereka. Dalam hati Susun melumpuhkan para pembunuh itu dengan umpan. Aku kemudian bisa menunggu orang tua itu melemparkan dirinya ke arahku. Jika informasinya benar, kapal Wilson akan tiba di malam hari. Tiba-tiba, permisi, dapatkah aku duduk di sini? Nggak ada lagi meja kosong soalnya. Dan cewek ini adalah Yan Euro. Oh, tentu, duduklah dan duduk bareng. Hei tuh, garis itu sangat cantik. Iya, memiliki wajah yang imut dan memiliki tubuh yang bagus juga. Sangat bagus. Terus ini ada cowok yang lihat. Hei, kemana kau lihat? Dalam hati si cewek, si Euro, aku duduk dengan dekat dan pria ini bahkan tidak melihat ke arahku. Apa karena dia terlalu malu untuk melihatnya?
Dah lupakan aja. Mungkin dia hanya berpura-pura dingin untuk menarik perhatianku. Aku telah melihat banyak orang seperti ini. Jadi ada baiknya untuk tidak memulai percakapan. Jika aku tidak lapar, aku benar-benar tidak ingin datang ke tempat seperti restoran. Dan tiba-tiba Susun berdiri dan pergi. Melihat itu, Yoro bingung. Hah? Apa aku nggak begitu menarik di matanya? Dalam hati Susun, kenapa gadis itu terus menatapku sekarang? Apakah aku memercikan sup ke pakaiannya? Tiba-tiba, hei tuh, ayo lihat, sinar matahari kemasan telah tiba. Iya, besar sekali. Dan di sini ada kapal pesiar yang datang. Ini adalah salah satu kapal pesiar mewah internasional terbaik, layak untuk dikendarai sekali seumur hidupmu. Iya, bermimpilah. Orang-orang yang bisa bergabung adalah orang kaya. Kapalnya begitu indah. Cepat ambil foto. Akhirnya sampai di sini. Baik, silakan siapkan tiket Anda. Kami akan mengatur pemeriksaan kesehatan untuk Anda secara bergantian di dermaga, dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Wah, sangat indah jika dilihat lebih dekat. Terus Susun di sini nyamar ya, kayak anjir kayak badut. Susun berkata, apa gunanya melihat keluar? Masuk ke dalam dan melihat-lihat. Hah? Apa kita bisa masuk? Dan akhirnya aku pernah mendengar bahwa tiket Golden Sun perlu dipesan setahun sebelumnya agar tersedia. Apa kau punya tiket? Tiba-tiba ada menabrak Susun. Susun berkata, maaf tentang itu. Orang yang tabrak membalas, kau jalan pakai mata. Terus tiba-tiba Susun megang tiket tuh. Ini bukan masalah. Hah? Bagaimana kau bisa? Susun berkata, sayang, jangan berteriak terlalu keras. Apa kau pikir aku orang acak? Aku sudah menyelidiki orang itu. Dia dalam bisnis kasino. Uang di tangannya diperoleh dengan hati nurani dan bersih. Apa menurutmu kita bisa membiarkan 5 jenis sampah ini dalam gaya dan kesenangan? Ini, yaudah, cepat dan dapatkan. Jika kau terlambat, kau tidak bisa naik kapal. Dalam hati Susun, wanita memang mudah dibodohi. Namun, dari penampilan orang-orang ini, berpakaian yang ingin naik kapal, mereka benar-benar tidak terlihat seperti turis biasa. Nggak banyak orang yang turun setelah sinar matahari kemasan merapat. Sebaliknya, begitu banyak orang bergegas naik ke kapal. Apakah ada pesta di kapal? Nggak peduli permainan macam apa yang Wilson bentuk, aku akan menghancurkannya. Dan ini adalah pembunuh yang ini ya. Gue nggak tahu deh, ini yang terluka apa bukan, intinya salah satu pembunuhnya lah. Tiba-tiba diserem wine, diserem sama si Wilson. Apakah mereka mengirimmu ke sini untuk berlibur? Di mana kepala God atau si dewa ya? Anak buah saya sudah menyergapnya dalam perjalanan dari tempat kerja dengan 3 truk berat. Hari ini, bahkan jika dia abadi, dia akan dihancurkan menjadi genangan lumpur. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku lagi, atau kau tidak akan bisa melihat matahari besok. Terus, bos, semua tamu ada di sini. Ayo pergi dan bertemu dengan teman-temanku. Lalu akhirnya orang-orang berkumpul dalam sebuah ruangan ya. Cici bertanya, apa yang membuat semua orang terfokus di sini? Orang-orang datang hanya untuk berbicara. Diam-diam mendengarkan isi percakapan beberapa orang yang datang untuk berjudi. Sebentar lagi kapal akan meninggalkan dermaga dan menuju ke laut lepas di mana mereka akan bermain dengan bebas. Oh, kalau begitu, ayo turun dari kapal. Susun merespon, jangan khawatir, dengan aku di kapal ini nggak akan bisa pergi. Terus di sini Yoro masih nyari Susun kayaknya ya. Dalam hati Susun, garis itu lagi. Apakah dia juga bersenang-senang? Tapi kenapa hanya dia? Tiba-tiba temanku selamat datang di kapalku. 3 hari berikutnya akan menjadi hari-hari terindah yang pernah kalian habiskan dalam hidupmu. Hei, Tuan Wilson, Tuan Wilson. Dalam hati Susun, itu juga akan menjadi hari terakhir dalam hidupmu. Sekarang di sini di dalam sebuah kapal ya. Di kapalnya ada kasino nih. Lagi main kartu, entah gamenya apa. Karena poker bukan, blackjack bukan. Lanjut deh. Pas, aku pasang. Cici berkata, Tuan Tanah, apakah mereka benar-benar bermain Tuan Tanah? Susun menjawab, kita belum mencapai laut lepas, jadi kita harus bermain sesuatu dulu untuk menghabiskan waktu. Dalam hati Susun, orang ini, Wilson, menjadi berhati-hati, benar-benar menunjukkan wajah dan menghilang. Kapalnya sangat besar, berusaha untuk menemukannya. Terus tiba-tiba aku menang. Ada si Yoro tuh. Ayo lagi. Malam ini aku akan menjadi kaya. Dalam hati Susun, jadi itu adalah gadis kaya yang datang untuk menikmati hidup. Sekarang kita pergi ke Wilson ya. Nah di situ seseorang berkata nih, yang orang kapal, bos, masih ada 1 jam lagi sebelum kita mencapai laut lepas. Tunggu, siapa gadis itu? Dia nunjuk ke Yoro ya. Saya akan lihat. Tunggu sebentar, nggak perlu mencarinya. Apapun latar belakangnya, karena gadis ini ada di kapalku, maka dia milikku. Terus akhirnya bawahan dari si Wilson nyuruh bawahan lainnya nih, ada 2 orang nih yang datang nih. Nona, bos kami ingin mengundang Anda untuk meminum kopi. Hah? Aku nggak tahu bosmu. Katakan padanya untuk membuat janji lain. Si bawahannya membalas, tapi dia bilang dia akan senang bertemu denganmu. Sebaiknya Anda ikut dengan kami. Dan si Yoro ditodong dengan pisau. Apakah kau tahu siapa aku? Kalau kau berani melakukan kesalahan, kau akan dihukum.
Hah? Udah, ayo pergi. Bos memiliki kesabaran yang terbatas. Dan Yuro pun akhirnya diajak pergi. Dan Susun sadar atas kejadian itu. Dalam hati orang yang ini, gadis ini hanya naik kapal sendirian. Dia punya banyak keberanian. Terus dia ngeliatin kamera. Dia bertanya, apakah kamu memiliki wajah pria bertopi itu? Bawahannya merespon, aku akan melihatnya. Beberapa gambar gak bisa diambil. Astaga, bagaimana dia melakukan itu? Aku gak percaya dia berhasil menghindari selusin sudut kamera. Apa? Dia sudah duduk di sini sepanjang waktu. Semua kamera gak bisa mengambil wajah depan. Kemampuan untuk menghindari semua sudut kamera menunjukkan pelatihan profesional. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.